Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang materi analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Bisa di next. Baik, pertama-tama kita memperkenalkan anggota kelompok dari kita. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Arman Satyariadi dengan NIM 440. Selanjutnya ada Ika Yuniar Budianti dengan NIM 463. Dan yang terakhir ada Syarul Firdaus dengan NIM 448. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi slide selanjutnya ini adalah materi tentang efektivitas ya. Jadi efektivitas itu adalah suatu keadaan di mana hasil yang diharapkan sesuai dengan realisasinya. Dengan kata lain, jika anggaran yang sudah sesuai dengan realisasinya, maka dikatakan efektif. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka efektiflah unit tersebut. Sebagai contoh, dalam lingkungan organisasi ya, jadi seorang karyawan customer service diharapkan dapat melayani 10 pelanggan setiap harinya ya kan. Pada kenyataannya karyawan tersebut dapat melayani 11 pelanggan per hari, maka tersebut dianggap memiliki efektivitas yang baik. Jadi materi selanjutnya ini adalah tentang efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Jadi efisiensi itu adalah suatu keadaan ketika sumber daya yang dikeluarkan perusahaan lebih kecil daripada output yang dihasilkan. Efisiensi itu bergantung pada rasio input yang dikeluarkan dengan output yang dihasilkan. Saya beri satu contoh. Jadi seperti suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan cara plan A dan plan B. Untuk cara pekerja A ini dapat dikerjakan dalam waktu 1 jam, sedangkan untuk dengan cara B itu dikerjakan dengan waktu 2 jam. Maka cara yang ini cara yang tepat dikatakan efisien dikarenakan waktu yang digunakan lebih kecil dan lebih cepat selesai. Slide selanjutnya ini adalah perbandingan antara efisiensi dan efektivitas. Sebenarnya efektivitas dan efisiensi itu saling berhubungan satu sama lain. Misalnya seperti sebuah perusahaan yang menggunakan sumber daya yang rendah bisa dikatakan efisien, tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan anggaran, maka menjadi tidak efektif. Jadi ada satu contoh lagi, efektif itu merupakan sebuah tindakan yang membicarakan mengenai penghematan biaya dan tenaga dan juga waktu. Semua hal itu bisa dilakukan asalkan dapat tercapai. Berbeda lagi dengan efisien. Efisien itu yang mengharuskan melibatkan tenaga, waktu, dan juga biaya. Perlu dilakukan pengolahan yang cukup baik. Terima kasih, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Syarul Firdaus dengan NIM 488 ingin menjelaskan tentang pengukuran efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam efektivitas dan efisiensi sendiri, pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual dengan biaya standarnya. Nah, pengukuran ini disebut analisa varian. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran efektivitas dan efisiensi sendiri ada beberapa pedoman. Yang pertama yaitu varian penjual dan laba yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aktual, anggaran yang menguntungkan. Yang kedua yaitu aktual anggaran yang tidak menguntungkan.
Dan varian biaya sendiri juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktual anggaran tidak menguntungkan dan aktual anggaran yang menguntungkan. Nah, yang selanjutnya adalah analisa varian 3. Nah, varian 3 sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu jenis varian biaya bahan baku langsung, yang juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu varian harga yang sama dengan H aktual min H anggaran dikali Q aktual. Dan yang kedua yaitu varian efisiensi, yang biasanya Q aktual min Q anggaran kali H anggaran. H sama dengan harga dan Q sama dengan kualitas. Nah, yang jenis kedua itu varian tenaga kerja langsung. Nah, dalam varian tenaga kerja langsung sendiri, varian yang pertama yaitu varian upah, yang sama dengan U aktual dan U anggaran dikali J aktual. Yang kedua itu varian efisiensinya, yaitu J aktual dan J anggaran dikali U anggaran. Kalau U adalah upah dan J adalah jam kerja. Nah, selanjutnya dalam analisa varian 3 yaitu ada varian biaya overhead pabrik atau biasa disebut BOP variabel, yang dalam BOP variabel sendiri ada varian pengeluaran yang biasa disebut dengan T aktual min T anggaran dikali DA aktual. Yang kedua itu variasi efisiensi, yaitu sama dengan DA aktual dan DA anggaran dikali T anggaran. T adalah tarif dan DA adalah dasar alokasi. Yang terakhir itu BOP tetap, yaitu varian pengeluaran sama dengan BOP tetap anggaran min BOP tetap aktual. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ika Yuniar Budianti, NIM 2020-21043, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal analisis efisiensi dan efektivitas. Untuk yang pertama yaitu varians biaya tenaga kerja langsung. Pada contoh soal disebutkan bahwa data rencana bulan Juni 2022 yaitu rencana produksi 22.000 unit, standar pemakaian jam kerja langsung per unit adalah 0,25 DLH, upah rata-rata 10.000. Realisasi atau data aktual bulan Juni 2022 yaitu unit produksi 20.000 unit, jam TKL selama bulan Juni 6.000 DLH, dan biaya TKL 57 juta. Karena kita akan menghitung analisis varians level 3, maka kita perlu menghitung analisis varians level 2 terlebih dahulu atau disebut anggaran fleksibel. Pada rencana yang disesuaikan, pada rencana produksi diambilkan dari data realisasi sebesar 20.000, DLH per unit diambil dari data anggaran yaitu 0,25, jumlah DLH didapatkan dari rencana produksi dikali DLH per unit sama dengan 5.000, lalu tarif upah yaitu diambil dari data anggaran sebesar 10.000, lalu biaya TKL didapatkan dari jumlah DLH 5.000 dikalikan tarif upah 10.000 sama dengan 50 juta. Lalu data realisasinya yaitu untuk rencana produksi 20.000, lalu DLH per unit 0,30 didapatkan dari jumlah DLH realisasi yaitu 6.000 dibagi dengan rencana produksi realisasi 20.000 sama dengan 0,3. Selanjutnya yaitu tarif upah realisasi 9.500 didapatkan dari biaya TKL realisasi 57 juta dibagi dengan jumlah DLH realisasi 6.000 sama dengan 9.500. Lalu untuk variansnya, pada DLH per unit variansnya 0,05 tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena DLH per unitnya lebih besar pada data realisasi dibandingkan anggaran. Selanjutnya jumlah DLH yaitu 1.000 tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena realisasinya lebih besar daripada anggaran. Selanjutnya tarif upah yaitu 500 menguntungkan. Menguntungkan karena tarif upahnya pada realisasi lebih kecil daripada anggaran. Selanjutnya biaya TKL yaitu 7 juta tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena realisasinya lebih besar daripada anggaran. Selanjutnya varians upah yaitu upah aktual dikurangi upah anggaran dikalikan jam aktual. 9.500 dikurangi 10.000 dikalikan 6.000 sama dengan 3 juta menguntungkan. Menguntungkan karena upah aktual lebih kecil daripada upah anggaran. Selanjutnya varians efisiensi yaitu
Jam aktual dikurangi jam anggaran dikalikan upah anggaran. 6.000 dikurangi 5.000 dikali 10.000 sama dengan 10.000 tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena jam aktualnya lebih besar daripada jam anggaran. Selanjutnya yaitu total variance didapatkan dari variance upah ditambah variance efisiensi. 3 juta menguntungkan ditambah 10 juta tidak menguntungkan sama dengan 7 juta menguntungkan. Kesimpulannya yaitu nilai varians upah menunjukkan 3 juta menguntungkan, tetapi varians efisiensi menunjukkan 7 juta tidak menguntungkan, sehingga perusahaan belum dikatakan efektif dan efisien meskipun secara tarif upah sudah menguntungkan, tetapi secara efisiensi masih kurang menguntungkan. Ada beberapa penyebab yaitu mungkin pekerja yang kurang terampil sehingga bekerjanya membutuhkan waktu yang lama, lalu jadwal pekerjaan yang tidak efisien, dan mesin mengalami penurunan kinerja sehingga memperlambat pekerjaan. Lalu ada beberapa rekomendasi, yaitu melakukan pelatihan kepada pekerja, melakukan perawatan mesin, dan menyusun jadwal dengan lebih efisien. Berikutnya contoh soal untuk varians bahan baku langsung. Unit jual jaket aktual selama bulan Juni 2022 sebesar 20.000 unit. Standar bahan langsung untuk sebuah jaket adalah 2 meter, seharga 30.000 per meter. Bahan langsung yang dibeli dan dipakai total secara aktual adalah 44.200 meter, seharga 28.000 per meter. Maka diketahui Ki aktual sama dengan 44.200 meter. Ki anggaran sama dengan 2 meter dikali 20.000 unit sama dengan 40.000 meter. H aktual sama dengan 28.000, H anggaran sama dengan 30.000. Untuk varians harga yaitu H aktual dikurangi H anggaran dikalikan H aktual. 28.000 dikurangi 30.000 dikali 44.200 sama dengan 88.400 menguntungkan. Varians efisiensi yaitu H aktual dikurangi H anggaran dikali H anggaran. 44.200 dikurangi 40.000 dikali 30.000 sama dengan 126 juta tidak menguntungkan. Total varians yaitu varians harga ditambah varians efisiensi. 88.400 menguntungkan ditambah 126 juta tidak menguntungkan sama dengan 30.600 tidak menguntungkan. Untuk varians harga itu menguntungkan karena H aktualnya lebih kecil daripada H anggaran. Lalu varians efisiensinya tidak menguntungkan karena H aktualnya lebih besar daripada H anggaran. Kesimpulannya, nilai varians harga menunjukkan 88.400 menguntungkan, tetapi varians efisiensi menunjukkan 126 juta tidak menguntungkan, sehingga perusahaan belum dikatakan efektif dan efisien. Meskipun secara harga itu menguntungkan, tetapi secara efisiensi masih kurang. Penyebabnya ada beberapa hal, yaitu banyak pekerja tidak terampil, sehingga banyak produk yang cacat, lalu mesin mengalami penurunan kinerja sehingga membuat produk cepat rusak, lalu kualitas bahan baku buruk. Adapun rekomendasinya yaitu melakukan pelatihan kepada pekerja, melakukan perawatan mesin, dan membeli bahan baku yang memiliki kualitas baik. Selanjutnya yaitu varians BOP variabel. Pada contoh soal ini sudah tersedia hasil aktualnya dan anggaran fleksibel. Untuk unit output hasil aktual 10.000, anggaran fleksibel 10.000. Jam mesin yang merupakan DA atau dasar anggaran yaitu hasil aktual 4.500, anggaran fleksibel 4.000. Biaya overhead variabel hasil aktual 130.500, anggaran fleksibel 120 juta. Biaya overhead tetap hasil aktual 285 juta, anggaran fleksibel 276 juta. Tarif BOP variabelnya hasil aktual 29.000 per jam, anggaran fleksibel 30.000 per jam. Selanjutnya yaitu untuk varians biaya overhead variabel terdiri dari varians pengeluaran, yaitu tarif atau T aktual dikurangi T anggaran dikali DA aktual. 29.000 dikurangi 30.000 dikali 4.500 sama dengan 4.500 menguntungkan. Menguntungkan karena T aktualnya lebih kecil daripada T anggaran. Varians efisiensi yaitu DA aktual dikurangi DA anggaran dikali T anggaran. 4.500 dikurangi 4.000 dikali 30.000 sama dengan 15 juta tidak menguntungkan.
Total variansnya yaitu varians pengeluaran ditambah varians efisiensi. 4.500.000 menguntungkan ditambah 15 juta tidak menguntungkan sama dengan 10.500.000 tidak menguntungkan. Ada beberapa penyebab, yaitu pekerja tidak terampil menggunakan mesin, susunan jadwal produksi tidak efisien, mesin tidak terawat sehingga waktu pengerjaan lebih lama, dan standar waktu yang dianggarkan terlalu ketat tanpa analisis kondisi operasional dan keterampilan pekerja. Lalu ada pun beberapa rekomendasi, yaitu melakukan pelatihan kepada pekerja, menjadwalkan jadwal produksi secara efisien, melakukan perawatan mesin, dan sebelum menganggarkan sebaiknya dianalisis terlebih dahulu kondisi operasional dan keterampilan para pekerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.